kami mohon Ibu fokus nanti ke depan Kementerian Komdiji ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional dan membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain itu Bu. Ada orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah nggak ada, padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana. Jadi yang kira-kira yang seperti itu Bu, mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdiji untuk menjadi informasi publik yang sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu Bu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana, padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam anggota DPR. Wahai anggota dewan yang terhormat, maksud Anda apa berbicara seperti itu? Apakah yang Anda maksud seorang influencer Ferry Irwandi? Bisa-bisanya Anda ngomong seperti itu. Harusnya Anda berterima kasih kepada rakyat yang sudah ikut membantu pemerintahan. Bisa diartikan bahwa negara lebih keduluan oleh rakyat. Hati-hati Bung saat berbicara. Siap-siap dengan Anda berbicara seperti itu, warganet seluruh Indonesia akan menghujat Anda. Kita simak nih para netizen komentarnya. PR sindir sosok orang yang kumpulkan bantuan 10 miliar untuk Aceh seolah-olah si paling kerja. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Perasaan ya, influencer-influencer yang turun terjun langsung ke lokasi banjir longsor itu, gak ada tuh memprovokasi menjelek-jelekan pemerintahan, gak ada. Mereka datang berdonasi, ngobrol, duduk bersama para korban, langsung kirim bantuan, kirim makan, udah Pak. Gak ada tuh memprovokasi rakyat, gak ada tuh memprovokasi tentang menjelek-jelekan pemerintah. Kenapa Bapak begitu Pak? Ayo tebak kira-kira si Bapak ini lagi nyindir siapa? Ayo, nyindir Bang Ferry Irwandi bukan sih? Lalu menurut Bapak, negara uangnya dari siapa kalau bukan dari rakyat Pak? Kalau rakyat bisa mengumpulkan uang negara sebanyak APBN hari ini, Pak, gimana masalah 10 miliar? Titik terendah pemerintah adalah ketika mereka merasa tersaingi oleh rakyat. 10 miliar, mungkin kalau lewat APBN, sebuah kertas APBN, 10 miliar itu terdengar kecil ya, terdengar simple dan terdengar bukan nominal yang seberapa gitu. Tapi di lapangan, gue sebut ini seorang Bang Ferry Irwandi ya, 10 miliar di tangan Ferry Irwandi, itu menjadi 10 miliar logistik yang mengantarkan ke daerah-daerah terkena bencana banjir longsor dan untuk membantu masyarakat-masyarakat di sana. 10 miliar Ferry Irwandi itu adalah paket logistik. 10 miliar Ferry Irwandi itu adalah pakaian, obat-obatan, lampu, autan, pelindung nyamuk. 10 miliar Ferry Irwandi itu ada selimut, ada nasi bungkus, ada puluhan, ratusan, mungkin ribuan kepala keluarga, ada ribuan keluarga yang terbantu lewat 10 miliar Ferry Irwandi. Jangan sosokan si paling kerja. Itu kata-kata apa? Itu adalah kata kalimat statement yang paling berbahaya loh, dan itu keluar dari mulut seorang anggota DPR. Influencer itu nggak punya anggaran negara. Influencer itu tidak punya kewenangan untuk membantu masyarakat. Influencer itu tidak punya stempel resmi dari pemerintah dan negara. Influencer itu hanya memiliki kepercayaan dan citra publik. Kalau seorang influencer bisa mengumpulkan 10 miliar dalam satu hari, itu bukan karena sok-sokan, tapi karena masyarakat yang lebih percaya terhadap influencer sendiri. Dan itu adalah bukti bahwa negara selama ini gagal membangun kepercayaan masyarakat setara dengan influencer. Nah loh, anggota dewan yang mengkritik seorang influencer, siap-siap Anda bakal dikritik balik oleh seluruh warganet Indonesia. Bener yang dikatakan si Enci ini. 10 miliar kalau keluar dari APBN tidak seberapa. Tapi kalau keluar dari seorang influencer yang bisa dikumpulkan dalam sehari, wow, sangat luar biasa. Berarti publik sudah jelas lebih mengutamakan kepercayaan kepada masyarakat daripada kepada negara. Seharusnya
Sebagai Anda seorang anggota dewan, memperbaiki kinerja bagaimana nih supaya tidak didahulukan oleh masyarakat yang menyumbang. Dan dipastikan juga bahwa anggota dewan yang bicara itu tidak pernah langsung ke lapangan. Cuma bisanya omong-omong doang. Kepada Bapak DPR yang terhormat, seharusnya statement tersebut tidak keluar dari mulut Bapak. Seharusnya Bapak justru itu mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang masih peduli membantu sesamanya. Kepada masyarakat, Pak, berterima kasih, Pak, karena masih ada relawan yang mau terjun langsung ke lapangan. Berkacalah, Pak. Itu Bapak mengkritik seorang influencer yang mengumpulkan bantuan 10 miliar. Itu Bapak duduk di pinggiran kota, di kursi empuk ya, di ruangan ber-AC, Pak. Bapak kakinya tuh nggak nginjek-nginjek lumpur, Pak. Sama kayak saya ada di ruangan ber-AC sedang duduk. Tolong Bapak ya, ini keadaan udah adem ayem Pak, jangan dipancing emosi lagi Pak. Bapak tuh, aduh, Bapak kan tahu ya masyarakat kalau udah emosi tuh kayak gimana Pak. Kenapa dipancing-pancing terus sih? Hal itu membuktikan bahwa rakyat Indonesia lebih percaya berdonasi, lebih percaya mengirimkan bantuan kepada influencer daripada dikelola oleh negara Pak. Mereka lebih percaya keuangan mereka itu, sumbangan mereka itu dikelola oleh influencer, which is adalah Ferry Irwandi, which is adalah siapapun influencer yang membuka bantuan donasi keluar sana. APBN kita terkumpul bertriliun-triliun Pak. Ini cuma 10 miliar Pak. Enteng buat rakyat yang memiliki hati ikhlas dan ingin kecepatan untuk membantu para korban. Cuma 10 miliar katanya. 10 miliar. Negara sudah triliunan. Bung, 10 miliar itu uang rakyat, uang pribadi, warga bantu warga. Yang triliunan itu uang pajak, uang kami. Sudah sepantasnya negara bantu rakyatnya yang kesusahan. Itu tugas kalian. Kalian digaji buat begitu, buat bantu rakyatnya. Nggak usah ngerasa si paling banyak donasi. Lu tuh salah. Lu tuh wakil rakyat. Harus saya kesusahan tuh lu, wakil rakyat yang di sana. Aneh, ada orang bantu pakai disindir segala. Udah bener, rakyat turun tangan, warga bantu warga. Lu malah nyindir-nyindir. Kalah pamor, kalah exposure lo, kalah spotlight. Damn, ada ya kayak begini. Perhatian buat anggota dewan. Bila Anda membuat statement, jagalah ucapan Anda, karena bila Anda salah mengucapkan kata-kata yang seperti dikatakan tadi, yang sok paling-paling, itu menandakan bahwa Anda tidak mampu dan kalah oleh rakyat. Seharusnya Anda itu mendukung. Apabila ada warga bantu warga, influencer membantu warga, harusnya negara berterima kasih. Kan Anda tuh wakil rakyat, wakil kami. Bukan buat personal, Anda tuh wakil rakyat. Harusnya Anda berterima kasih, sudah diwakilkan. Bahwa rakyat sudah mandiri, bisa mengumpulkan donasi yang puluhan miliar dalam satu hari. Di mana etikat baik Anda? Anda malah menyindir sini, situ. Luar biasa. Anggota dewan yang terhormat. Kayak begini ada. Warga, pagi-pagi udah dadar lagi baik. Emang pantas ya anggota dewan berkata seperti ini? Tuh. Dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera, dan lain-lain itu, Bu. Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah ndak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana. Jadi yang kira-kira yang seperti itu, Bu, mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdiji untuk menjadi informasi publik yang sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian. Nggak bakalan maju warga Indonesia mah, nggak bakalan. Bukan apa-apa ya, dalam segi saling tolong menolong, saling bantu membantu aja dipermasalahkan. Tuh, dipermasalahkan, dibanding-bandingin antara bantuan perseorangan, antara bantuan pemerintah yang memang sifatnya wajib ya.
pemerintah ketika ada daerah di suatu negaranya tersebut itu tuh terkena bencana. Gue tahu, Pak. Bapak lagi nyindir siapa gue tahu. Inisial FI. Cuman dia mah perorangan, Pak. Yang kata Bapak cuma 10M aja, dia mah perorangan. Penggalangan dana tuh perorangan. Harusnya dibandinginnya sama Bapak. Jangan sama negara, sama pemerintah, ya. Sama Bapak. Coba Bapak secara pribadi juga, secara perorangan menggalang dana. Ya. Terkait masalah viral atau kagama atau ngerasa si paling-paling, katanya kata Bapak juga kan, ngerasa paling gimana, ngerasa paling bekerja, harusnya minimal Bapak tuh ucapan terima kasih lah, ya, bahwa ada satu rakyatnya yang tergerak hatinya nih, ya, untuk membuka atau menggalang donasi, memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana, begitu. Ya, terima kasih aja gitu. Kagak usah malah saling sindir, kagak usah ngerasa paling benar, ngerasa paling bagus gitu ya kalian. Gak usah, justru harusnya saling berjabat tangan. Hayo, di sini ada perseorangan warga yang membantu. Ya udah silahkan, alhamdulillah. Emang bener, bantuan perorangan sama negara tidak bisa dibandingkan. Statement anggota dewan tadi emang salah. Kecuali dana personal influencer sama Bapak Dewan tadi baru bisa dibandingkan. Ini mah atas nama negara dibawa-bawa. Sangat salah. Gimana negara mau maju, orang mau bantu masih disindir. Orang bantu disangka pencitraan. Kita itu harus berpikir positif. Masih bersyukur membantu. Daripada yang cuma omong-omong doang. Yang bisanya cuma kritik-kritik doang. Tanpa solusi. Banyak di negara ini. Ada orang bantu bencana, sangka pencitraan. Orang ngumpulin dana, disangka sok paling-paling. Gimana negara mau maju? Kalau negara tidak bersinergi dengan rakyatnya. Si FI menggalang dana mendapatkan 10M itu ya hasil benar-benar murni dari rakyat. Dan Bapak juga harus tahu, pemerintah juga memberikan bantuan kepada yang terkena bencana. Harus tahu juga itu dananya dari mana, dari rakyat juga Pak. Ya, dari rakyat juga. Dari pajak-pajak yang diambil. Bukan dari uang Bapak pribadi, bukan kan? Ya, udahlah. Kagak usah sindir-sindir kayak begitu, si paling ini, si paling itu, kagak usah, kerjasama harusnya lu. Ya, minimal ucapan terima kasih, Pak. Ya, kagak usah egois, kagak usah kalau udah bekerja untuk negara gitu ya, kagak usah. Apa-apa diomong. Ya Allah ya Robi, udah, baik. Ampun. Bisa-bisanya Bapak Dewan menyindir rakyat yang telah membantu. Dipikir-pikir, kalau gini terus gak bakal ada ujungnya. Karena rakyat dan negara tidak bersinergi. Ya contoh ada wakil rakyat yang merasa tersaingi pamornya, alias kalah pamor dengan rakyat. Udah sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.